akhirnya prematur sehingga refleks hisapnya, refleks menelannya belum sempurna. Nah, kalau refleks hisapnya nggak sempurna, menelannya nggak sempurna, nanti anak ibu tidak cukup nutrisinya sehingga perlu dibantu alat untuk memasukkan nutrisi melalui selang. Itu ibu apa ada yang ditanyakan? Biasanya kan ada pertanyaan nanti efek sampingnya apa dan lain sebagainya. Gitu ya, nanti dijelaskan. Kemudian posisikan bayi itu dengan posisi ekstensi kepalanya. Ya. Kalau orang tua atau orang dewasa kan kita bisa meminta ketika dimasukkan selang untuk menelan ya, pelan gitu ya supaya si ini tidak melungker kata orang Jawa ya. Jadi supaya pelan. Nah kalau bayi kan nggak bisa gitu, sehingga kita posisikan dia session ekstensi dengan cara meletakkan bantalan, ya, jangan terlalu tebal, ya, jangan bantal seperti ini, ya. Bantalan yang sekiranya nanti ketika bantalannya diletakkan di bawah bahu, kepalanya ekstensi, ya. Oke. Kemudian yang kita siapkan pertama adalah plester, ya. Plester untuk yang kecil aja kalau untuk penanda, ya. Kemudian yang kedua plester untuk fiksasi. Lalu kemudian kita cuci tangan. Kalau sebisa mungkin tidak menggunakan handscoon, tidak menggunakan sanitizer, ya. Pakai cuci tangan di air, di bawah air mengalir. Kemudian kita menggunakan handscoon. Handscoonnya kita prinsipnya bersih ya, bukan steril. Buka pakaian bayi untuk mengukur selangnya. Dari mulut ke telinga, kemudian dari telinga ke BX. Nah, sebenarnya di selang ini sudah ada penandanya. Penandanya bentuk warnanya hitam. Ini menunjukkan kalau bayinya itu normal, artinya berat badannya normal sesuai dengan usianya, maka ini sudah proper dan cocok untuk bayi seusia tersebut. Ya. Tetapi kalau bayinya prematur, sangat kecil sekali, BBLSR gitu ya, maka tetap kita harus mengukur karena bisa jadi ini tidak sama, ya. Bisa jadi tidak sampai sini, ya, tidak sampai ke ini, ke yang hitam karena bayinya kecil mungkin hanya segini. Atau bayi yang besar, ya, bayi yang besar bisa jadi lebih dari penanda tersebut yang sudah ada di sini, ya. Kemudian kita berikan penanda. Kita sampaikan ke orang tuanya, ibu minta tolong untuk bayinya dipegang ya. Kita masukkan pelan-pelan. Ini pastinya ada refleks batuk bayinya. Ya, kalau ada refleks batuk sampai seperti dia sesak itu, kita mungkin tarik sedikit. Bisa jadi masuk ke saluran nafas. Tapi kalau hanya batuk
biasa gitu, itu refleks aja ketika ada benda asing yang dimasukkan. Ya, makanya ini harus dijaga tetap ekstensi ya. Jadi nggak boleh, kan bayi, yang namanya bayi nggak bisa kita suruh tetap gitu ya. Jadi harus tetap kita posisikan ekstensi. Setelah itu kita melakukan pengecekan apakah selang ini sudah masuk ke dalam lambung atau tidak. Standarnya adalah dengan cara aspirasi. Ya, kita lakukan aspirasi. Aspirasi itu satu kali kita melakukan aspirasi 3 tujuan tercapai. Ya. Atau paling nggak 2 tujuan. Yang pertama kita melihat, kita ingin mengetahui apakah itu sudah masuk lambung atau tidak. Kalau ada cairan yang keluar ketika kita aspirasi, cairannya berwarna kuning atau jernih, putih atau kekuningan, itu normal ya. Kita aspirasi. Nah, kalau kita lihatkan di sini, kita kembalikan lagi, berarti itu sudah fix masuk lambung. Tidak perlu kita lanjutkan untuk mengecek dengan menggunakan pemberian udara atau menggunakan air, tidak perlu kalau sudah keluar cairan lambung ya. Kemudian kalau ternyata yang keluar cairan lambungnya berwarna merah atau berwarna hijau, maka kita segera laporkan kepada dokter penanggung jawabnya ya, karena bayi dengan cairan lambung yang merah atau hijau bisa jadi karena ada perdarahan di dalam saluran cerna ataupun ada infeksi ya, sehingga bayi yang seperti itu tidak boleh dilanjutkan pemberian cairan atau pemberian nutrisi, harus dipuasakan. Sampai kapan bu puasanya? Sampai cairannya jernih ya. Oke ya, sampai sini oke ya. Nah bu, bagaimana kalau cairannya merah atau hijau, apakah selang OGT-nya tetap dipasang? Tetap dipasang. Kenapa? Karena tujuan pemasangan selang OGT ataupun NGT itu bukan hanya untuk memberikan cairan ataupun nutrisi, tetapi untuk melakukan prosedur terapi. Prosedur terapi artinya satu, bisa untuk mencuci lambung, kumbah lambung namanya. Contohnya pada bayi yang tadi yang perdarahan, atau orang dewasa yang keracunan, intoksikasi atau perdarahan lambung, itu kan dilakukan pemasangan NGT untuk dilakukan pencucian lambung. Diberikan cairan, masukkan, disedot lagi, dibuang, diberikan cairan, dibuang sampai bersih. Yang kedua, untuk memberikan terapi, memberikan obat yang memang harus rutenya melalui pencernaan. Jadi ada obat-obatan yang memang diharapkan itu rutenya pencernaan, nggak bisa misalkan obat-obatan yang melapisi lambung, itu kan harus masuk ke dalam lambung kan. Nah, tapi kalau misalkan bayinya itu belum bisa, refleksnya belum bagus, refleks penularannya belum sempurna, kalau dimasukkan secara oral dia akan mengalami tersedak atau aspirasi, sehingga dimasukkan melalui selang NGT gitu ya. Jadi untuk memberikan terapi obat. Jadi ada 3 ya. Nah, yang ketiga, satu lagi untuk prosedur diagnostik. Jadi nanti ketika dimasukkan OGT, diaspirasi cairan lambungnya diperiksa di lab untuk mengetahui apa yang terjadi. Paham ya? Oke, setelah itu kita lepas. Setiap melepas atau membuka itu ditekuk terlebih dahulu ya. Kemudian kita lakukan fiksasi setelah memberikan makan melalui atau memberikan nutrisi melalui OGT. Terus ini dicatat ya, dicatat tanggal pemasangannya kapan, karena 2 minggu harus diganti. Nah, ketika memberikan cairan melalui OGT yang kita gunakan step yang besar, ya, yang besar. Tergantung seberapa cairan yang mau diberikan.
diberikan. Kalau cairan yang mau diberikan lebih banyak, kita menggunakan feeding set. Ya, ini disambungkan ke sini. Ya. Sini digantung. Kemudian ini dimatikan dulu ketika kita mau memberikan cairan. Sebelum dimasukkan cairannya ini di off-kan dulu, baru dimasukkan cairannya, baru kemudian diatur. Kenapa perlu diatur? Karena pencernaan bayi, lambung bayi itu kecil, apalagi bayi prematur mungkin hanya segini lambungnya. Jadi atur tetesannya supaya tidak berlebihan dan menyebabkan bayinya kembung. Ya. Tapi kalau hanya sedikit, yang kita pakai yang menggunakan spike ini. Ya, ingat setiap membuka menutup dilipat terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan susunya. Tadi pesannya PLP nggak boleh ini dimasukkan karena nggak memungkinkan, ya. Jadi dimasukkan sesuai dengan program terapinya. Kalau 5 cc ya 5 cc, kita tunggu. Nah ini kita tinggikan supaya cepat mengalirnya, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa dibilas pakai air, ya. Kenapa dibilas pakai air? Supaya seluruh nutrisinya masuk, ya, masuk ke dalam perut bayi, tidak ada yang lengket di sini. Yang kedua, susu-susu yang lengket di sini kalau dibiarkan dia akan basi. Ya, kalau dikasih susu lagi akan nanti menyebabkan gangguan di pencernaannya, ya. Nah, kemudian saya ingin ini ya, biasanya di rumah sakit itu ini nggak benar, tetapi karena biar keterbatasan tenaga ya di rumah sakit biasanya itu kalau dengan seperti ini kan agak lama nunggunya ya. Nah, biasanya kadang-kadang itu langsung disuntikan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Kalaupun terpaksa kalian mau melakukan itu, memberikannya pelan-pelan saja. Ya, karena supaya tidak terlalu menekan lambung bayi. Paham? Yang laki-laki mau gimana? Belum?